Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 9, saya Agnes Christine, dan teman-teman saya, Davista Oktaviani, Dian Islamiati. Elva. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisa sikap konsumen terhadap kepuasan di Kopi Lain Hati Taman Siswa. Pendahuluan. Pada aspek kehidupan sosial, perkembangan gaya hidup dan sosial yang terjadi di kalangan anak muda saat ini yang selalu mengunjungi coffee shop untuk mengerjakan tugas nongkrong, rapat, atau hanya untuk menikmati varian menu yang ada di kafe tersebut. Kopi Lain Hati Taman Siswa merupakan salah satu terobosan untuk para penikmat kopi untuk dapat menikmati kopi dengan produk kualitas tinggi. Kopi Lain Hati Taman Siswa merupakan salah satu terobosan untuk para penikmat kopi untuk dapat menikmati kopi dengan produk kualitas tinggi namun memiliki cita rasa otentik dengan varian menu yang memiliki nama yang sangat unik seperti LDR, Cemburu, Main Hati, dan lain-lain. Kajian penelitian. Kajian teori. 1. Penelitian. Hasil penelitian berdasarkan 28 responden menyimpulkan bahwa Kopi Lain Hati Taman Siswa adalah positif dan baik. Dengan atribut varian menu, rasa yang enak, harga terjangkau, fasilitas yang memadai, lokasi strategis, protokol kesehatan, kenyamanan, dan kebersihan. Hal tersebut dapat dilihat melalui analisis Fishbane yang sudah dilakukan, diperoleh 113,551 yang berada pada interval netral dan setuju. 2. Kepuasan layanan. Konsumen akan merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh Kopi Lain Hati Taman Siswa apabila layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan kunci utama untuk mendapatkan keyakinan konsumen. Dengan adanya keyakinan konsumen, maka konsumen tersebut diharapkan akan dapat terus kembali. 3. Loyalitas konsumen. Konsumen akan merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh Kopi Lain Hati Taman Siswa apabila layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan kunci utama untuk mendapatkan keyakinan konsumen. Dengan adanya keyakinan konsumen, maka konsumen tersebut diharapkan akan dapat terus kembali. Gambaran umum. Kopi Lain Hati merupakan salah satu usaha di bidang kuliner yang menjual produk berupa minuman. Salah satu cabang dari Kopi Lain Hati ini berlokasi di Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kopi Lain Hati ini menyediakan hot coffee, ice, dan 1 liter kopi, 36 macam varian minuman dengan nama-nama yang cukup unik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Metode penelitian. 1. Populasi sampel. Penelitian ini melibatkan karyawan dan pembeli yang pernah berkunjung di Kopi Lain Hati Taman Siswa. 2. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan menganalisis data numerik, angka, menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis dan kualitatif dengan cara langsung terjun ke lapangan dengan mengolah data langsung dengan karyawan yang ada di Kopi Lain Hati Taman Siswa sendiri. 3. Sumber data. Data primer. Diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan pengalaman anggota kelompok kami yang bekerja di Kopi Lain Hati untuk memperoleh data yang menyangkut pengetahuan pandangan responden terhadap Kopi Lain Hati Taman Siswa. Data sekunder diperoleh dari informasi kuesioner dan pendataan yang telah dikumpulkan. 4. Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara penyebaran kuesioner, observasi, metode dokumenter, metode bahan visual, studi pustaka. 5. Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Kopi Lain Hati Taman Siswa di Wirogunan.
Pembahasan karakteristik responden. Dari 28 responden yang dipilih secara acak dan menjadi penikmat kopi Lain Hati Taman Siswa Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dibedakan menjadi dua kelompok jenis, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang terlihat dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis kelamin laki-laki dengan responden 11 orang, presentasi 62,1%, perempuan dengan responden 17 orang, presentasi 37,9%, dengan jumlah 28 responden, presentasi 100%. Tabel kedua mengungkit data responden berdasarkan usia. Usia di bawah 20 tahun dengan responden 18 orang, presentasi 65,5%, 21 sampai 30 tahun dengan responden 8 orang, presentasi 27,6%, 31 sampai 40 tahun dengan responden 2 orang, presentasi 6,9%, 50 tahun ke atas dengan responden 0, presentasi 0% dengan jumlah 28, presentasi 100%. Tabel ketiga dengan data responden berdasarkan tingkat pendidikan SD dengan responden 0, presentasi 0%, tingkat pendidikan SMP responden 0, presentasi 0%, SMA dengan responden 6 orang, presentasi 20,7%, tingkat pendidikan akademi atau universitas responden 22 orang, presentasi 79,3% dengan jumlah 28 responden, presentasi 100%. Tabel keempat dengan data responden berdasarkan tingkat jenis pekerjaan ibu rumah tangga dengan responden 0, presentasi 0%, jenis pekerjaan pelajar, responden 2 orang dengan presentasi 6,9%, mahasiswa 23 orang, 82,8% prestasi, pegawai negeri 1 orang dengan presentasi 3,4%, wira swasta 2 orang dengan presentasi 6,9%, dengan jumlah 28 orang, presentasi 100%. Dan terakhir, tabel kelima, data responden berdasarkan tingkat jenis pendapatan atau uang saku. Pendapatan uang saku di bawah 1.500.000, responden 15 orang dengan presentasi 55,2%, 1.500.000 sampai 2.500.000 dengan responden 11 orang dengan presentasi 37,9%, di atas 2.500.000 dengan responden 2 orang, presentasi 6,9% dengan jumlah 28 orang, presentasi 100%. Baik, saya akan membacakan presentasi hasil analisa dengan metode Fishbane. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Fishbane yang dipadukan dengan skala Likert. Metode Fishbane merupakan formulasi dan model atribut yang dapat digunakan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap objek atau produk tertentu, misalnya merek produk, jasa, dan lain-lain. Didasarkan pada perangkat kepercayaan yang mencakupi atribut oleh objek bersangkutan yang diberi bobot oleh evaluasi terhadap atribut sebuah produk atau Angel Blackwell, Miniot 1994. Adapun rumus yang dipakai adalah A-1 sama dengan 1 NB-IV dengan keterangan AO, sikap terhadap objek, BI, kekuatan kepercayaan bahwa objek memiliki atribut, EI atau VI, evaluasi mengenai atribut I, N sama dengan jumlah atribut uang. Setelah melakukan tabulasi data atau data processing dengan menggunakan prosedur modeling sikap Fishbane, didapati hasil rata-rata tertimbang pada masing-masing atribut dan komponen pengukuran sikap sama dengan belief and evaluation dengan hasil sebagai berikut. Nilai sikap kopi Lain Hati Taman Siswa, atribut kepercayaan evaluasi sikap, dan didapati dari variasi baru rasa yang enak, harga terjangkau, fasilitas yang memadai, lokasi strategis, dan protokol kesehatan, keagamaan, dan kebersihan. Didapati hasil jumlah adalah 113,551.
Hasil analisa Fishbein. Untuk mengetahui apakah skor tersebut terletak pada posisi positif atau negatif, terlebih dahulu akan dihitung skor maksimum dan minimum untuk sikap kopi lain hati taman siswa sebagai berikut. Tabel 7, skor maksimum sikap kopi lain hati taman siswa. Dengan atribut BI evaluasi dengan atribut variasi baru, rasa yang enak, harga terjangkau, fasilitas memadai, lokasi strategis, keagamaan dan kebersihan, dengan jumlah total skor air 149,48. Hasil analisa Fishbein, kopi lain hati taman siswa dengan total skor 113,551. Skor ini diperoleh dari akumulasi kolom sikap AO sama dengan BA dari keseluruhan responden yang berjumlah 28 orang responden. Untuk dapat melihat secara skala Likert dengan cara menjumlahkan hasil kali antara rata-rata tertimbang dari masing-masing atribut dan komponen pengukuran sikap atau B dan A. Skor maksimum sikap kopi lain hati taman siswa adalah 113,551. Dari perhitungan di atas diperoleh hasil sikap sebagai berikut. Skor minimum 28,896, posisi sangat tidak setuju 59,792, pada posisi tidak setuju 89,688, pada posisi netral 119,584, pada posisi setuju, dan skor maksimal 149,48 pada posisi sangat setuju. Dan hasil perhitungan responden memberikan kopi lain hati taman siswa sebesar 113,551 yang berada pada sebelah kiri titik potong, yaitu berada di antara posisi netral dan posisi setuju. Artinya bahwa hipotesis yang dijalankan dan diterima itu berada di antara posisi netral dan posisi setuju. Artinya bahwa posisi yang diajukan pada penerima sehingga dapat disimpulkan bahwa kopi lain hati taman siswa adalah positif atau baik berdasarkan atribut varian menu, rasa yang enak, harga yang terjangkau, dan fasilitas yang memadai. Lokasi strategis, protokol kesehatan dan kenyamanan kebersihan. Berdasarkan analisa data yang sudah dilakukan, jika dikaitkan dengan rumus masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kopi lain hati taman siswa adalah positif, aman, positif, dan baik. Berdasarkan seluruh atribut, hal tersebut bisa dilihat melalui analisis Fishbein yang sudah diadakan dan diperoleh nilai min sebesar 113,551. Nilai min tersebut berasal pada interval jawaban netral dan setuju. Simpulan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.